itu manajer. Allah Akbar. Kakak pamit ya. Dadah. Dikit dong. Rizky, dikit dong lagi. Bentar aja. Dikit dong. Bang, sebentar aja, Bang. Sebentar aja, sebentar, please. Bang Rizky, Rizky, dikit aja, Bang Rizky. Rizky, bentar dong. Bang Rizky, ayo dong, please. Rizky ngelakuin kesalahan nih misalnya. Dia langsung bilang, ayo nanti kita musyawarah katanya gitu. Dan Iki juga gitu, ketika ada kesalahan dari Nadia, ayolah nanti kita bahas di kamar ya, seperti apa ya. Gitu. Jadi benar-benar membahas tentang permasalahan suatu topik yang tadi tuh gimana, ada permasalahan tadi harusnya kayak gini. Nanti justru sebaliknya dia juga ngasih tahu ketika Iki ada konflik dengan Ido, dia ngasih tahu, nasihatin gitu. Ngasih jalan tuh jangan kayak gitu, harus ngalah, harus seperti ini. Udah hamil belum? Sekasinya aja. Dikasihnya aja sih, kita nggak nunda-nunda. Apa yang Allah kasih ya alhamdulillah. Kalaupun enggak ya maksudnya nanti aja waktunya mungkin. Ada waktunya. Akan yang terbaik aja untuk kita berdua. Ya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Awalnya mohon maaf ya, karena Nadia itu di antara anak-anak kami dan di anak kami di lembaga kami itu tidak membolehkan untuk punya pacar dulu sebelum selesai melaksanakan pendidikan. Kalau yang udah selesai, ada yang S1, ada yang D3 di sini, itu dipersilakan gitu ya. Awalnya juga ke AIK itu nggak ada ini gitu ya, karena mungkin anaknya ya masih polos begitu, seperti itu, nggak ada ini. Tetapi setelah diikat dengan akad nikah ya akhirnya ya alhamdulillah katanya sudah ada, bukan sudah ada lagi, udah ada ini lah, ada rasa cinta sayang seperti itu ya. Waktu itu sudah dikasih dikasih wejangan lah, dikasih bekal, dikasih ilmu bahwa yang rumah tangga ini tidak semudah atau tidak seenak yang dibayangkan gitu ya, pasti ada jalan terjalnya, naiknya turunnya gitu ya, tidak ini. Jadi dikasih wejangan gitu ya. Jadi ya, dan insya Allah dia pun sudah tanya udah siapa ya, apalagi mungkin dengan menikah, mohon maaf, dengan selebritis ya, pasti yang senantiasa ada gosip, ada apa, ada Sebelumnya? oh udah Bagaimana tuh, Pak? udah ada, kita komitmen, bahkan udah ke Aiki-nya. Aiki mohon maaf sih saya karena Teh Nadia ini tinggal selangkah lagi. Sayangkan udah waktu, biaya mungkin, dan kita tahu, kita maklum bahwa biaya untuk sekolah di kebidanan itu tidak kecil gitu ya. Ya sayang, dan itu nanti bisa buat bekal untuk Nadia untuk selamanya, kan bisa. Awalnya juga kan saya tanya dulu, Nad, kenapa kamu milih kebidanan? Karena saya ingin menolong, ingin membantu orang-orang yang perlu bantuan, terutama di kampung halamannya kan, karena di kampungnya masih jarang seperti itu kan, kata bidan. Insya Allah lah dia masih mungkin kalau Aiki di Jakarta, Teh Nadia di sini, memang udah dari awal komitmennya seperti itu gitu ya, untuk menyelesaikan kuliah. Dan jadwal di kampusnya memang dari tanggal berapa ya, tanggal 8 harus ini ke kampus gitu ya, seperti itu. Sih kemarin baru di Bandung, ini baru nyampe dari Bandung di rumah. Balik. Dia 2 minggu ujian katanya. Dia lagi nyusun skripsi juga dan lagi praktek juga di Bandung. Jadi Iki juga tinggalnya di Jakarta, jadi nggak bisa nemenin juga, dan punya aktivitas yang juga alhamdulillah saat ini padat juga Iki Idonya gitu. Itu sih, jadi juga nggak ketemu. Nadia itu dari Cianjur Selatan, dari Padasuka ya. Dari sini lewat Cianjur itu sekitar 170 kilo ya. Nah, tapi bisa lebih dekat lewat dari Ciwidey gitu ya. Masuk ke sana. Sama kebetulan nih ada anak-anak yang dari Cianjur Selatan, dari Garut Selatan gitu ya. Sama-sama dititipkan di sini gitu ya. Awalnya dulu yang menitip, kebetulan ada beberapa kita perwakilan dari
Cianjur Selatan, dari Garut Selatan yang senantiasa menitipkan anak-anak di sini untuk dibina dan disekolahkan di sini gitu ya. Ya di antaranya itu adalah Nadia gitu ya. Nadia waktu itu dititipkan oleh ayahandanya yang sekarang sudah almarhum, dititip ya. Jadi sama seperti yang lainnya gitu, nggak ada yang khusus gitu ya, sama begitu seperti itu aja yang Ibu Aisyah yang saya tahu gitu ya, yang istrinya Pak Maksum itu ya, yang Ibu ini saya tahu saya gitu ya. Tapi walau alam kalau ada berita-berita seperti itu gitu ya, dari awalnya ya saya kan di statusnya kan setiap anak itu kan ada yang nitipnya di sini gitu ya, terus nama orang tuanya, nama ibunya gitu ya, termasuk mungkin syarat-syarat diantaranya ada untuk ke sekolah, untuk apa gitu ya. Jadi memang di situ Pak Maksum almarhum ya betul masih ada dan waktu akad nikah juga ada. Usia 10 tahun kan dengan saya, dari usia 0 tahun sampai 9 tahun dengan dia Pak Maksum. Setelah usia 10 tahun baru dengan saya sampai sekarang. Itu sampai kemarin akad nikah lah gitu ya. Paginya saya pergi ke tempat ibu angkat, langsung ke situ. Nah dia kayaknya lagi ada. Nah terus itu ya saya sanuk-sanuk, mohon maaf karena saya nggak ngasih apa-apa, mau pernikahan acara besok. Udah gitu, udah nggak apa-apa kan, apalagi lagi corona lah, susah cari uang gitu kan. Udah lanjut ngobrol ya, nanyain kalau si neneknya kemana gitu. Katanya si neneknya lagi di panti gitu kata dia. Karena saya kan sama anak yang kecil ke situ teh. Sebelumnya belum nutup pintu itu udah pada lari, bersembunyi kayaknya itu, bersembunyi. Kata anak yang kecil, mama katanya itu si teteh Nadia ada. Bukan kali, saya teh bukan kali, itu mah mungkin teteh Ai. Enggak ada, katanya baru di kerudung. Ya udah saya masuk, tutup pintu, masuk biasa sama. Nah sesudah itu ngobrol, nanyain si neneknya kemana, neneknya di panti. Udah ya udah saya nggak bilang apa-apa, yang jawabnya kakak angkatnya gitu. Tiba-tiba saya udah ngobrol lagi, ya udah atuh saya mau pamitan, mohon maaf saya gitu. Jadi maksudnya responannya gimana gitu kan. Tahu-taunya muncul dari dapur Nadia, loh kok katanya di panti, ini ada di sini. Ya, anak itu sambil gini nangis di kursi. Udah saya peluk sambil pelukan erat, pelukan tuh dia nangis, saya nangis. Tiba-tibanya udah pelukan itu dia ngomong begini, Nadia katanya maaf karena katanya nggak bisa ikut katanya gitu. Udah dibatasi, kata Aiki juga cuma 30 orang. Ya udah saya nggak bilang apa-apa, harus berontak apa, harus memaksa, enggak kan, cuma hati yang nangis sambil pulang. Tiba-tiba kan gini, neng iya hari apa emang besok, katanya pernikahannya hari hanya besok berangkatnya. Ya udah tiba saya lihat di nonton di TV kan seluruhnya itu ada ya. Ya udah saya nangis di depan TV, ya Allah yang dipeluknya itu siapa, yang disungkemnya siapa, saya ibunya. Ini dia, mama mohon maaf. Mama emang terserah sama kamu, mama patut dibully, dihina, silahkan. Cuma mama ingin ketemu dulu sama kamu. Ingin ketemu sama kamu, ingin damai, ingin saling sayang. Bersyukur ibu bersama sujud. Sumpahnya Nadia datang, itu yang disemak sujud sama saya. Begitu kangennya ibu ya. Iya, fotonya kan banyak, apalagi udah pernikahan, ya Allah, kangen banget. Makanya mohon kalau emang tuh mama mau ketemu, walaupun 1 menit, pokoknya lihat tuh wajahnya belum.
Rizky, mohon maaf ibu waktu pernikahan nggak bisa datang. Dan Iki juga ibu ingin ketemu gitu, ingin ketemu, ingin menyelesaikan masalah ini. Dan juga titip Nadia, semoga bisa menjaga ya rumah tangga, semoga langgeng. Sendiri sih karena memang karena memang punya kesibukan dan aktivitas masing-masing juga yang mungkin berbeda, jadi memang dipisahkan oleh jarak dan waktu, itu aja sih. Dia lagi nyusun skripsi juga dan lagi praktek juga di Bandung, jadi Iki juga tinggalnya di Jakarta, jadi nggak bisa nemenin juga dan punya aktivitas yang juga alhamdulillah saat ini padat juga Iki idonya gitu. Paling nyemangatin dulu, kelarin dulu benar-benar fokus, dan Iki juga nggak mau ngebatasin dalam hal untuk itu karena itu adalah karir dia. Iki juga pasti ada keluhan juga karena kita juga kuliah nih. Nah dia juga pasti ada keluhan juga sih. Cuman kan kita nggak paham tentang kebidanan jadi nggak bisa bantu juga sih. Nah kalau untuk masalah dosennya killer atau seperti apa ya pasti ada menemukan seperti itu karena kita juga ngerasain hal itu. Ido juga ya udah sering banget. Paling nyemangatin dulu, kelarin dulu benar-benar fokus, dan Iki juga nggak mau ngebatasin dalam hal untuk itu karena itu adalah karir dia. Ketika Iki juga dibatasin seperti itu pasti nggak suka, jadi terserah untuk karir ya sok jalankan, cuman kan ada kapasitasnya juga. Nadia dan ibu saya Ipa Saripah setelah diberitahu ya, itu kayaknya baik-baik aja, nggak ada yang kurang baik gitu, karena kan Nadia posisinya di sini nih di Bandung. Kalaupun misalkan Ibu Ipa Saripah mau menemui Nadia, kan gampang banget gitu ya, tinggal datang aja ke panti ke sini kalau mau kalau mau ketemu Nadia gitu. Jadi ngapain juga saya sembunyikan gitu. Kita juga kan Gak ada kontak itu sama sekali dari ibu ipahnya sebelum pernikahan sama Iki aja gitu. Gak ada. sebelum ada rencana pernikahan. Begini, sebenarnya kami ini tidak bermaksud menyakiti ataupun tidak menghargai Ibu Ipa Saripah, bukan itu maksudnya. Tetapi pada waktu itu tujuannya kami hanya ingin menghargai dan menjaga nama baik Nadia dan keluarga Rizky, itu saja. Karena secara hukum di buku nikah pun Nadia kan anak dari Bapak Maksum Kamal dan Ibu Iwit Hatiah. Nah, kami tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pernikahan di depan publik gitu. Jadi tidak mau menggiring opini-opini yang buruk lah tentang Nadia gitu. Nah, kami meminta izin pada waktu itu dan doanya melalui HP ya, melalui telepon. Itu bukannya tidak sopan karena kami tidak tahu di mana Ibu Saripah itu tinggal pada waktu itu. Nah, Nadia berusaha mencari tahu alamat Ibu Ipah untuk minta restu. Ya, setelah ditelepon, Nadia mencari tahu nih ibu alamatnya. Tetapi tiba-tiba ibu Ipah ini datang ke rumah kami yang di kampung. Kami sambut baik kedatangan Ibu Ipah Saripah pada saat itu. Nadia pun meminta restunya dari Ibu Ipah. Bertemu langsung Nadia sama ibu, ya, sama Ibu Ipah Saripah. Dia meminta restunya dengan baik-baik. Dan pada saat itu pun saya kebetulan pada waktu itu saya berada di situ ya, di rumah mama. Saya dan mama memohon maaf kepada Ibu Ipah untuk minta pengertiannya dari Ibu Ipah karena kami tidak dapat menghadirkan Ibu Ipah pada saat itu, ya. Dan pada akhirnya pun Ibu Ipah pada waktu itu dapat mengerti, ya, dia mengizinkan pada saat itu. Nah, mungkin keluarga kami salah ya karena tidak menghadirkan Ibu Ipah di pernikahan. Maka dari itu atas nama keluarga angkat Nadia Mustika Rahayu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ipah Saripah beserta keluarga karena tidak dapat menghadirkan Ibu Ipah Saripah pada saat pernikahan Nadia. Ini juga akan berdampak pada kondisi kejiwaan dari adik AZ tadi, sehingga dalam hal ini mungkin ada semacam pendampingan psikologis. Artinya di satu sisi memang menjadi suatu pembelajaran bagi yang bersangkutan, tapi di sisi lain dalam konteks perlindungan anak juga mohon tetap ada upaya-upaya untuk membuat jiwanya tidak terguncang dan kemudian bisa melakukan hal-hal yang tentu
tidak kita harapkan bersama. Jadi memang pola pacaran itu berubah, dan memang sebaiknya sih bagi anak-anak ataupun bagi orang dewasa yang sedang menjalin sebuah hubungan pacaran, kita perlu pertimbangkan bahwa pacaran itu saling menghormati. Dalam artian kalau kita sampai melakukan sesuatu atau suatu tindakan yang sampai terkesan tidak menghormati atau bisa menjatuhkan harga diri seseorang lah, dalam artian bikin seseorang itu mungkin dicap negatif, itu kan bukan suatu pacaran yang sehat. Kita bisa katakan seperti itu ya. Semua itu ada etikanya. Jadi kita bicara dimanapun ada etika. Pokoknya etika tuh nempel gitu. Nah di medsos juga gitu, dan gak usah dibahas apa karena itu di mana-mana ya, etika medsos itu ada di mana-mana. Jadi kalau ada pengguna atau konsumen itu memang memanfaatkan medsos ini secara tidak etis, yaitu sebenarnya pelanggaran. Ya, pelanggaran, kemudian penyimpangan perilaku juga. Persoalannya adalah hukuman sosial, Put, itu selalu akan berjalan. Tahu resiko bahwa namanya juga mempunyai, maksudnya terjun ke, iya kita mengeksplor dan mengekspos diri di media, ya harus siap dengan apapun, dengan segala kemungkinan. Kita melangkah, kita harus siap. Setengah orang suka, setengah orang nggak suka, ya kita harus siap gitu. Yang penting saya selalu bilang, jangan pernah kita tuh merugikan orang lain. Tetap menjunjung tinggi adab, akhlak, udah insya Allah terus tata krama. Aku ya sebagai kalau aku pribadi ya, ini semua orang berbeda-beda pendapatnya gimana mempublish sesuatu di digital atau di sosial media tuh memang harus hati-hati sih, boleh suka-suka aja sebenarnya, bebas-bebas saja mengeluarkan pendapat, tapi yang jelas memang harus ada tanggung jawab. Artinya dulu kan mulutmu harimaumu, ini sekarang jari kamu juga harimau kamu. Ada hal-hal yang diakibatkan oleh satu ucapan kita atau hal-hal yang kita mention di sosial media. Dia hilaf kali ya, jadi dia sehingga nggak memfilter apa yang dia share itu. Menurut aku sih gitu. Nggak sengaja lah, tidak kesengajaannya ini tuh nggak pengen dia umbar gitu. Cuma karena satu hal mungkin kelalaian atau gimana jadi keumbar. Lu ngapain buat nyebarin ke yang lain gitu? Kenapa lu harus permasalahin gitu? Udahlah. Mungkin maksudnya bercanda ya, tetapi video sekilas atau tindakan spontan yang dilakukan pada saat IG live tersebut jelas saya tidak setuju kalau itu dikatakan bahwa itu merupakan hal yang biasa. Itu merupakan suatu adegan yang bukan konsumsi untuk publik. Harus dipahami yang namanya media sosial itu ya, yang menonton itu kan bukan hanya follower ya. Ya sekali kita klik artinya kita online. Itu sekarang yang ikut media sosial itu bukan 100 atau 200 juta orang, miliaran. Ya, miliaran, termasuk ya mungkin mereka yang masuk dalam kategori mungkin di bawah umur atau belum cakap atau belum pantas untuk melihat postingan-postingan yang muncul di media sosial. Jadi dia bertanya bagaimana Kak Indri dan saya awalnya gitu. Gimana ya kok merasa memastikan ini jodoh saya itu gimana ya? Jadi dia tanya kan prosesnya. Tapi kita nggak menyerempet sama siapa, kita nggak bertanya juga dengan siapa. Ya, tapi kita tahu lah ya sama siapa ya. Cuman ya kita dan istri mengarahkan aja bagaimana jodoh yang kita pilih itu adalah jodoh yang tepatnya. Bagaimana tip-tip merawat rumah tangga ya. Bagaimana Indri dalam mendampingi suami dan lain sebagainya. Ada tip-tip yang baik. Keyakinan kami. Saya berharap saudara Angel Elga sebagai saksi pelapor bahwa konsekuensi pernyataan Anda di dalam media hari ini maupun yang kemarin memiliki konsekuensi hukum. Apa yang Anda ucapkan tidak bersesuaian dengan fakta, itu merupakan fitnah. Hari ini Vicky dituduh fitnah. Bukan berarti barang tentu tidak ketika ternyata pernyataan-pernyataan yang dilontarkan antara yang di luar persidangan dengan yang di dalam persidangan tidak bersesuaian, maka kecenderungan akan menimbulkan fitnah. Di dalam BAP, bahkan di dalam surat dakwaan jaksa, Vicky Prasetyo sebagai terdakwa menemukan
istrinya, mendapatkan istrinya di dalam kamar bersama laki-laki lain. Ini menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Kemudian di-create cerita, ada dorong-mendorong, kemudian ada ketakutan dan sebagainya, tidak tergambarkan secara rinci. Dan dia, saudara yang jenazah, tidak bisa memberikan keterangan secara rinci, detail terhadap kejadian itu. Padahal dia adalah saksi fakta yang mengetahui orang yang melaporkan. Masa tidak bisa memberikan secara rinci apa yang terjadi. Padahal sebelumnya di beberapa tayangan televisi jelas-jelas secara detail dia menggunakan gesturnya secara kronologis. Dia menceritakan A dan B dan C. Kenapa di dalam persidangan tidak bisa? Kesaksian yang diberikan di bawah sumpah yang tidak bersesuaian dengan fakta dan realita adalah merupakan kesaksian palsu yang tentunya menjadi tindak pidana ketika memang pihak-pihak tertentu atau pihak yang merasa dirugikan terhadap kesaksian itu membuatkan laporan kepada pihak kepolisian. Sudah memberikan keterangan di BAP, silakan saja di BAP. Ini persidangan. Ini persidangan. Fakta yang didengarkan, keterangan yang didengarkan adalah keterangan yang ada di dalam sidang, bukan yang ada di dalam BAP. Aduh, jadi gini, kita itu sebenarnya berteman. Gua berteman sama yang tadi Mas sebut itu berteman, sama temannya dia juga berteman. Sorry aku gak mau nyebut nama, takutnya nanti dipelintir-pelintir nih sama yang lain. Nah, karena gue berteman dan saling follow-followan, wajar nggak sih kalau aku ikut komentar di dalam suatu live yang muncul di notifikasinya? Dan ingat, di situ ada tulisannya Q&A. Aku pengen tanya sama Mas, artinya apa Q&A? Tanya jawab. Tanya jawab, bahasa Inggrisnya question and answer ya, bener ya, sepakat ya? Berarti kalau aku tanya jawab di kolom live itu untuk siapa? Untuk netizen yang bertanya gitu kan? Untuk siapa? Untuk yang punya akun. Untuk yang bikin live. Sepakat ya, untuk yang bikin live. Nah, gue tanya di situ. Emang boleh? Coba tanya bapaknya. Emang boleh pacaran sama anak entertain lagi? Atau bolehnya sama pengusaha? Salah gue di mana? Dan gue tanyanya ke siapa? Yang gue heran adalah netizen itu malah ngomong-ngomong ini kalau kalimat gue ini dibilang untuk siapapun orang yang lain gitu, aneh gitu loh. Di situ gue nggak nyebut nama selain, bahkan gue nggak nyebut nama siapapun di situ. Kok dihubungin sama yang Mas bilang tadi, Rizky Bilar sama Lesti. Gue juga malah heran gitu. Di saat itu juga gue langsung teks ke mereka. Emang gue salah ya ngomong kayak gini dia? Salah gue di mana? Kok gue dihujat malahan gitu. Gue heran di situ. Karena emang dari 2014 aku udah di entertain, konsekuensi orang di entertain yang mau nggak mau akan dapat pro dan kontra, fans ataupun hater, itu secara tidak langsung kita mempersiapkan diri. Yang bikin aneh adalah gue nggak pernah nyebut nama mereka, gue nggak pernah bikin konten sama mereka, gue nggak pernah bikin video ataupun foto sama mereka, tapi gue dibilang pansos. Pansosnya di mana? Coba di-compare sama orang-orang yang mendekati mereka di saat mereka lagi top performance. Justru malah yang pansos yang mana? Menurut kalian? Menurut Mas nih, aku di sini, terus dibilang aku ada kaitannya sama mereka. Apa orang yang deket-deketin ke sono yang pansos? Coba aku pengen tanya sama kalian. Yang pansos yang mana? Tapi dibilang gue pansos. Jadi apapun yang gue omongin disangkut pautin sama yang di sono gitu loh. Kita tidak bisa menuntut orang untuk menyukai kita ataupun membenci kita. Kalau orang tidak suka dengan kita, ya apa boleh buat. Yang penting kitanya memberikan sesuatu hal yang tidak berurusan dengan landasan hukum, tidak bisa menyakiti orang dan tidak bisa itu bisa jadi counter balik gue dari sisi hukum. Selama itu gue tidak melakukan itu, berarti asumsi saya gue tidak bersalah. Gitu. Karena kalau publik mengira gue bermasalah dengan orang A, orang B, orang C, gue ngomong untuk orang A, orang B, orang C, pada nyatanya dan dasarnya gue tidak ngomong itu. Jadi apa yang mereka hujat? Justru saya bertanya balik, apa yang kalian hujat dari? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.